Engkau mengajar ku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Shalom sahabat Morning Grace yang Tuhan berkati, Tuhan kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian pada hari ini. Kita memuji Tuhan bahwa Ia mengajar kita bersaksi tegas, kendati hidupku tentram, tenang, ataupun derita penuh, kita bersaksi buat Tuhan. Mari kita merenungkan hal ini sambil kita memohon pertolongan Roh Kudus dan membaca firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pada saat ini, biarlah kami dapat sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan, di mana kami bersaksi teguh dalam suka duka. Tentu itu bukan hal yang mudah, tetapi di dalam Kristus, biarlah kami memperoleh petunjuk dan kekuatan untuk hidup bersaksi buat Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, bersabdalah bagi kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Ayatnya yang kelima, pasal 5 ayat 26 sampai dengan 29 dan ayat 41 sampai 42. Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 29 dan 41 sampai 42. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa kedua rasul itu menghadap kepada mereka, kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah Yesus itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Ayat 41 dan 42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita menyaksikan tayangan pertunjukan Matador? Ya, pertunjukan Matador adalah sebuah pertunjukan seni dari negara Spanyol, yang dimana seorang matador atau seorang ahli untuk bisa menghadapi seorang banteng yang sangat sensitif dengan warna merah. Seorang matador biasanya di hadapan 40.000 orang di sebuah stadium, dia berdiri berhadapan beradu dengan banteng. Dia mengibar-kibarkan
satu kain besar yang berwarna merah, lalu kemudian banteng yang sensitif itu hendak menyeruduk warna merah itu dan sangat dekat sekali dengan orang itu. Sangat beresiko orang itu terseruduk banteng, tetapi seorang matador yang piawai, dia bisa mengarahkan banteng itu lewat ya, untuk menyeruduk hanya bendera itu, sehingga ia terselamatkan. Kalau kita menyaksikannya biasanya di layar kaca, kita kemudian merasa amat lega. Tepuk tangan membahana di stadium, begitu juga kita yang menyaksikannya. Situasi berbeda terjadi beberapa saat sebelumnya, ketegangan, kengerian mencekam, dirasakan kuat oleh kita semua. Tetapi berubah ketika banteng besar ganas dengan tanduk yang tajam itu pada akhirnya melewati sang matador dengan sempurna, sehingga sang matador tidak terluka. Dan ini bukanlah hal baru. Bila seorang matador dilukai oleh banteng parah sampai ada juga yang meninggal dunia. Itulah resiko dari sebuah pertunjukan seni matador. Nah saudara, bagi mereka orang yang berdiri di tengah lapangan adalah seorang pemberani yang layak diberi penghargaan. Matador layak diberi predikat seorang pemberani di tengah-tengah situasi sulit, beresiko sekali. Sebab hanya seorang pemberani yang mau melakukannya. Resiko terluka, terbunuh, itu sudah diketahui oleh seorang yang mempertunjukkan seni matador ini. Akan tetapi tekad memenangkan pertarungan berbekal kesediaan untuk menerima apa yang dapat terjadi, apapun itu. Maka yang berdiri gagah di tengah lapangan itu mampu melewatinya dan menghasilkan satu kelegaan bagi banyak orang. Saudara, keberanian menghadapi sebuah masalah, sebuah resiko yang besar, rasanya itulah yang juga kita lihat dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 5 tadi. Di mana kedua rasul, Petrus dan rekannya, pada saat itu sedang menghadapi larangan untuk mengajarkan ajaran-ajaran Kristus, keselamatan tentang Kristus, tetapi mereka tetap berani dalam pekerjaannya. Bahkan mereka dipanggil berhadapan dengan mahkamah agama, yang sudah-sudah mereka yang melawan mahkamah agama itu bisa kemudian dihukum, bahkan juga dihukum mati. Dan ketika saat itu mereka dipanggil, mahkamah agama menjadi marah. Mereka melarang keras agar mereka tidak memberitakan berita tentang Kristus. Tetapi justru mereka berkata kira-kira bahwa kami harus lebih takut dan taat kepada Allah dibandingkan dengan yang lain. Mereka tidak bungkam, mereka tetap berani bersaksi apapun resikonya. Ini bukanlah perbuatan dan kesaksian yang main-main di hadapan otoritas tertinggi kaum Yahudi pada saat itu. Mereka tidak takut ketika kebanyakan orang takut. Dan mereka mengutarakan isi hati nurani mereka, iman mereka. Sehingga pada akhirnya, pada ayat 41-42 tadi, mereka diloloskan. Secara ajaib Tuhan memakai pengalaman itu agar mereka belajar untuk berbicara, bersaksi apapun juga yang harus dihadapi. Sebab Tuhan menyertai mereka. Melihat hal itu terjadi tentu bukan hanya karena sifat berani, tetapi karena mereka belajar dalam kesalahan mereka untuk tetap bersaksi kepada Allah. Petrus dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sampai ayam berkokok pada waktu pagi hari. Tetapi mereka belajar untuk tetap setia, bersaksi apapun yang terjadi. Dan karena Allah menyertai mereka, mereka tetap teguh dan terselamatkan dan terus dapat memberitakan Injil. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah contoh yang luar biasa
bahwa janganlah ketika kita bersaksi itu dibayang-bayangi oleh resiko, ketakutan, hal-hal yang menghalangi kita untuk berbicara, menyampaikan sesuatu tentang Kristus. Karena mereka yang percaya bahwa Kristus Tuhan Juru Selamat bersaksi, ternyata Tuhan sertai. Dan ketika mereka yang mengetahui konsekuensi untuk menderita demi nama Kristus itu, mereka dikatakan tidak takut dengan resiko itu, bahkan berbahagia karena penderitaan untuk bisa bersaksi demi Kristus. Dari semua perbuatan pemberani ini kita melihat bahwa memang selalu ada konsekuensi, ada resiko, tetapi pekerjaan Allah justru semakin nyata ketika kita berani menyatakan di tengah-tengah segala resiko itu dan melihat penyertaan Tuhan di dalam segala resiko untuk bersaksi itu. Maka saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita juga menjadi seorang yang berani bersaksi di tengah-tengah segala resiko? Pertunjukan Matador tadi adalah sebuah pertunjukan seni yang merefleksikan hidup kita. Bahwa ketika kita berani menanggung resiko, justru menjadi sebuah kegembiraan bersama. Bahkan orang yang menghadapi resiko di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan derita itu. Menjadi kegembiraan, sukacita, karena itu dianggap sebagai sebuah seni pertunjukan, di mana mereka yang terlatih di dalamnya Tuhan selamatkan. Bukankah kita juga demikian? Ketika ada tantangan bahwa saya tidak usah memperlihatkan iman saya sebagai anak Tuhan lah. Nanti kalau kelihatan saya mungkin dianaktirikan. Saya mungkin dianggap bahwa berbeda dari yang lain sehingga karirnya dihambat. Saya mungkin dijauhkan oleh lingkungan sosial saya dan seterusnya. Tetapi kalau kita menganggap bahwa itu justru adalah sebuah resiko, harga yang harus dibayar, dan justru kita melihat penyertaan Tuhan di dalamnya, kita akan melihat bahwa ternyata berkat-berkat Tuhan tidak dikendalikan oleh segala resiko-resiko itu. Tuhan tetap menyertai kita, menyelamatkan kita, bahkan memberikan segala berkat pemeliharaan di luar segala yang kita duga. Maka dari itu, tetaplah bersaksi dengan berani. Sebab pertunjukan seni Sang Matador, di mana kita dilatih oleh Allah melewati berbagai resiko dan diselamatkan oleh Allah itu, terjadi ketika kita berani bersaksi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh dan berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami, tidaklah mudah untuk bersaksi, berkata-kata tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, bahkan untuk mengungkapkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kami takut, kami justru diperlakukan berbeda dan tidak baik karenanya. Tetapi Tuhan memperlihatkan bahwa kami dilatih seperti para rasul untuk berani, dan di dalamnya pemeliharaan Tuhan terjadi. Kami juga mau Tuhan untuk menghadapi berbagai macam resiko yang dihadapi, bahkan berbahagia ketika kami bisa menderita dalam Kristus, menderita untuk memberitakan Injil demi Kristus. Sebab penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru sebagai perjalanan yang membuktikan bahwa meski kami menderita, Tuhan memelihara kami, Tuhan menyelamatkan kami, dan nama Kristus terus disebarkan, banyak orang yang kemudian selamat dan percaya kepada Kristus. Kami mau untuk Tuhan pakai dalam pekerjaan-pekerjaan kesaksian itu. Inilah ya Tuhan, doa dan sembah kami kepadamu, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kendati
Selamat bersaksi tegas, Tuhan menyertai-Mu.